Matius 28 ayat ke-19. Mari kita baca bersama. 2, 3. Ke-20. Jadi saudara lihat, Yesus memberikan amanat dan perintah kepada setiap kita, kepada siapapun saudara di sini yang percaya kepada Yesus, saudara yang merasa dirinya sudah tahu bahwa sudah pengikut Yesus, yang sebenarnya di Alkitab setiap pengikut Yesus adalah murid Yesus. Jadi konsep di Alkitab saudara, sebenarnya saudara, yang benar itu adalah semua orang yang ikut Yesus adalah murid Yesus. Saudara nanti dibaca di Kisah Para Rasul, ya. Saudara pulang, saudara baca Kisah Para Rasul, saudara perhatikan, ya. Di Kisah Para Rasul, saudara, kalau Kisah Para Rasul bilang ada seorang bernama, nah itu bukan orang percaya. Ananias dan Safira yang mati di gereja itu bukan orang percaya. Karena ada seorang bernama Ananias dan Safira. Tapi ketika orang percaya, dia bilang ada seorang murid bernama. Saudara perhatikan, Alkitab itu konsisten, saudara. Ya, itu menunjukkan bahwa Alkitab itu ditulis dengan intention. Dan orang yang menulis Alkitab ini Tuhan, karena setiap kitab itu saling klop. Dan mereka tinggal dalam zaman yang berbeda. Ya. Jadi Alkitab itu konsisten. Ada seorang murid yang bernama. Dan Paulus, ketika dia pergi ke sebuah kota di Efesus, sudah di Kisah Para Rasul, nanti kita buka ayatnya, Paulus mencari, lalu Paulus menemukan ada murid-murid di sana. Jadi apa definisi murid-murid? Murid-murid ini adalah orang percaya, pengikut Yesus. Jadi sebenarnya setiap kita ini harusnya sebenarnya desain Tuhan pada awalnya di gereja, kita adalah murid Yesus. Bukan jemaat. Iblis tuh tahu bagaimana caranya menipu kita dan menghancurkan gereja Tuhan. Didegradasi, diturunin. Jadi kita diselamatkan. Oke, kami diselamatkan ya. Cukup. Ke gereja aja. Yuk pasti masuk surga. Kalau iblis nggak bisa menghalangi saudara menerima keselamatan. Karena sudah tahu, kalau sudah pernah menginjil, sudah tahu ya. Susah menginjil kalau orang belum percaya. Betul? Ya dikerek ke gereja ya. Ya sudah bilang, oh Tuhan kenapa susah banget? Karena kita dulu juga susah sih, bandel juga kita. Sama aja kan, kita dulu ke gereja susah kan. Jadi saudara, ketika orang ke gereja itu kalau iblis sudah nggak bisa menghalangi orang ke gereja dan orang sudah nggak bisa menghalangi orang bertobat dan terima Yesus, karena sudah tahu dia sudah terima Yesus, sudah tidak hanya terima Yesus, sudah hidupnya berubah, sudah menerima anugerah, sudah diselamatkan sekali untuk selamanya. Amin. Sudah diselamatkan. Karena Alkitab mengatakan demikian. Barang siapa percaya padaku, dia punya hidup kekal. Amin, saudara. Kalau tidak selamanya berarti belum kekal. Very simple logic. Jadi setelah dia diselamatkan, terus apa yang iblis lakukan? Oh, Viko diselamatkan. Oh, Jestri sudah diselamatkan. Apa yang dia lakukan? Oh, udah, cukup. Kamu aja yang diselamatin ya. Nggak usah keluarga kamu, nggak usah teman kamu. Kamu tuh bagus banget ke gereja, luar biasa kamu. Jangan bawa-bawa orang lainnya. Itu yang Firaun lakukan sama Musa kan? Oh, boleh pergi. Iya, bawa ini, jangan istri anak-anak kamu. Tapi Musa bilang no, semuanya. Udah, kamu sama aja bawa orang lain. Jadi saudara, setelah diselamatkan, kita punya namanya panggilan hidup. Kita diciptakan itu untuk dua hal, saudara. Untuk menerima dan memberi. Kalau sudah menerima terus, sudah akan jenuh, sudah akan marah. Makanya sudah kalau orang tinggal di gereja terus tapi nggak berbuat, dia kan kesel dan marah. Terus dia berantem sama temannya, kenapa? Karena dia terima terlalu banyak karunia Roh Kudus, dia nggak keluarin. Kalau dia nggak keluarin, dia marah, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia nggak berfungsi, dia nggak merasa berguna. Karena Tuhan ciptakan kita untuk membawa seseorang lain untuk mengalami Tuhan. Desain kita tuh seperti itu. Kita nggak pernah desain untuk terima terus. Kalau kita enggak, kita seperti pipa, saudara. Masuk, keluar, supaya masuk lagi. Amin, saudara.
Karena kita nggak bisa terus nampung, karena hidupnya terbatas. Ya kita terima berkat, kita keluarin, supaya ada berkat lagi keluarin. Seperti itu, kita tuh penyalur berkat Tuhan. Amin, saudara. Jadi iblis itu menipu kita untuk menjadi tanda kutip jemaat. Jemaat. Jadi konsep gereja sekarang itu ketika orang datang gereja, kamu jemaat di mana? Pemikirannya adalah, saya udah bagus karena saya datang ke gereja. Beda banget sama Matius 28. Betul nggak, saudara? Oh, beda sekali. Kalau saudara mau buka mata saudara, baca Alkitab, dengan benar, saudara benar praktekin, saudara, Alkitab itu radikal, saudara. Betul nggak, saudara? Karena Yesus bilang, karena itu pergi, jadikan semua bangsa muridku dan ajarkan mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Betul nggak? Dan baru Yesus bilang, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Berarti saudara, kalau saudara nggak pergi, saudara tidak mengalami kuasa Tuhan. Saudara bahkan tidak sadar hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa mengalami kebenaran bahwa Yesus menyertai saudara. Sampai saudara pergi dan ngusir setan. Dan doakan orang sakit itu sembuh. Dan saudara bilang, wow, Tuhan bener loh dalam hidup saya. Jadi konsep Tuhan itu, saudara, bukan cuma datang duduk. Nggak ada yang datang duduk doang. Nggak ada yang diciptakan untuk datang ke gereja tok, duduk gitu, kasih perpuluhan, kasih persembahan, duduk diam nyanyi 2-3 lagu. Wih, saya setuju, jemaat yang setia. Nggak ada konsep itu di Alkitab. Konsep di Alkitab adalah saudara duduk di sini, sudah belajar, sudah menjadi seperti Yesus, sudah pergi, bawa orang lain, ajarkan mereka lagi apa yang sudah dapat, jadikan mereka seperti Yesus. Amin. Ya. Itu konsepnya di Alkitab. Amin. Jadi zaman dulu itu, saudara, semua orang itu tahu, ini murid Yesus. Saya ke Bandung ketemu dia, cari, ada nggak murid Yesus? Oh, ada loh murid Yesus. Siapa Yesus, murid Yesus? Pengikut, mempelajari Alkitab. Bukan cuma baca aja loh. Kita zaman sekarang baca aja enggak. Zaman itu bukan cuma baca, mereka menyelidiki Alkitab bilang. Mereka menyelidiki Alkitab. Beda sekali konsepnya. Nggak heran, saudara, ketika kita doakan orang sakit, tidak sembuh. Nggak heran ketika kita usir setan, susahnya minta ampun. Capek, lama keluarnya. Karena saudara harus tahu, kalau ikut Tuhan, yang pertama harus dirubah adalah cara berpikir kita. Karena hati dan pikiran ini adalah senjata utama dalam peperangan rohani. Maka Tuhan selalu bilang hati kamu. Tuhan nggak peduli sudah mau menari atau enggak, sudah Tuhan nggak peduli. God cares about your heart. Kalau menari itu harus ekspresi dari hati kamu. If your heart, kalau hatimu nggak benar, walaupun kamu menari sampai semua keringetan habis, itu seperti orang penyembah Baal, saudara, nggak ada kuasa yang keluar. Tapi kalau hati kamu diserahkan sama Tuhan, dan kamu mulai mengerti cara berpikir Tuhan, saudara, sudah katakan satu kata aja, itu kuasanya luar biasa. Amin. Amin ya. Amin. Amin, saudara. Karena menyembah Tuhan yang benar adalah renewing your mind. Ya. Barang siapa menyembah Tuhan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Jadi Yesus waktu itu bicara, jadikan semua bangsa muridku. Yesus mulai dengan murid. Ya. Markus 3 ayat 14 mengatakan, sudah lihat konsisten kalau kita mengatakan ini. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. 12 orang itu semua orang tahu bahwa 12 orang itu 12 murid Yesus. Betul? Ya. 12 murid Yesus, saudara. Jadi, saudara, Alkitab bilang bahwa Yesus menetapkan, dia memilih 12 orang untuk satu menyertai dia, kedua diutus. Jadi murid itu orang yang menyertai Yesus. Kemanapun Yesus jalan, mereka harus ikut. Kedua, diutus. Mereka siap pergi. Jadi mereka siap diutus. Jadi saudara, mindsetnya seperti itu. Tapi sudah lihat ya, sudah tahu Yesus pertama mencari muridnya. Ya, Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Ketika Yesus bangkit, saudara. Pada hari itu juga, dua dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Dan mereka bercakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Jadi saudara, dan ketika mereka bercakap bertukar pikiran, datang Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Sudah saya mau ambil ini saudara, konsepnya saudara. Sebelum kita bahas ayat ini saudara, kita lihat dari sisi ini saudara. Yesus bangkit, dia cari murid. Yesus mulai pelayanan, dia cari murid. Jesus is not interested in crowds. Never. Dia nggak tertarik orang yang datang ke gereja, tapi hatinya bukan murid. Kenapa saudara? Karena crowds, orang banyak, itu hanya pengikut, nggak akan menghasilkan mujizat, nggak akan seperti Yesus. Yesus cari orang yang mau jadi seperti dia. Tanpa orang jadi seperti dia, dunia ini tidak akan bisa dimenangkan. Nggak bisa. Jadi Yesus rindu mencurahkan kuasanya kepada setiap orang yang hatinya haus dan mencari dia, untuk menjadikan saudara dan saya menjadi rupa dan teladan Kristus. Menjadi rupa dan teladan Kristus itu bukan cuma karakternya, tapi kuasanya, urapannya, pengertiannya, hikmatnya. Karena gereja sekarang terus menekankan karakter tanpa mengerti tentang kuasa dan urapan Tuhan. Amin saudara. Dan sudah lihat, Yesus mencari murid. Dia bangkit, dia cari murid. Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjalankan daerah pertama tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kalau mereka sudah menerima Roh Kudus, kamu menjadi percaya. Dan seterusnya. Jadi sudah lihat, dia mencari murid. Kisah Rasul 14 ayat 21 sampai 22. Paulus dan Barnabas memberi Injil di kota itu dan memperoleh banyak apa saudara? Murid. Lalu kembali mereka ke Listra dan Ikonium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan nasihat mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa mereka masuk dalam kerajaan Allah. Kita harus banyak mengalami sengsara. Itu tuh sekarang tuh jarang tuh orang ngomong tuh, kamu masuk dalam kerajaan Allah sih mengalami banyak sengsara. Tapi itu yang mereka khotbahkan. Banyak kesulitan, banyak tantangan dari musuh. Tapi kamu akan menang melalui semuanya itu. Amin. Oh, sekarang jemaatnya, sekarang bukan cuma generasi strawberry, sudah jemaatnya juga jemaat strawberry, saudara. Nyinggung sedikit, pahit keluar, pindah. Jadi kita tuh udah tahu nggak? Udah degradasinya tuh luar biasa. Degrading dari murid jadi jemaat, dari jemaat jadi kutu loncat, saudara. Pindah-pindah gereja. And we think that's okay. That's not okay. Karena itu bukan teachingnya Jesus. Itu bukan pengajarannya Yesus. Nggak oke. Apa itu pindah gereja sana, pindah gereja situ? Nggak oke, saudara. Berantakan. Gereja berantakan, pastornya berantakan. Saudara, bayangin kalau tiap minggu pastor saudara berubah gitu. Ya. When the pattern is right, the glory will fall. Amin. Kalau polanya benar, kemuliaan Tuhan akan turun. But when the pattern is wrong, the glory will not fall. Kalau patternnya salah, nggak ada kemuliaan Tuhan. Jadi saudara lihat, terus-menerus Yesus itu menekankan tentang murid. Sudah cari deh di Alkitab, sudah pulang, sudah pelajari lagi di Alkitab, sudah baca baik-baik. Dan Yesus bilang, karena itu kamu yang sudah percaya, pergi. Ajarkan mereka. Kamu udah belajar dari saya, kata Yesus, kamu pergi. Ajar mereka, jadikan mereka muridnya aku. Ajar mereka kebenarannya, jadikan mereka muridnya aku. That's the whole idea, the whole concept of salvation. Itu adalah semua ide dan pikiran keselamatan, bahwa ketika saya diselamatkan, saya ini murid Yesus. Amin. Saya ini diselamatkan, saya ini murid Yesus. Karena saya murid Yesus, saya mesti belajar dari Yesus. Dan ketika saya belajar dari Yesus, saya harus pergi mengajarkan orang lain. Bukan cuma nginjil toh loh saudara, bahkan nginjil aja nggak standarnya loh saudara.
Dia nggak hanya bilang, John Max, udah terima Yesus, haleluya, amin, saya dapat 1 jiwa. No, mereka menangkan dia, jadikan dia murid seperti saya mengikuti Yesus. Jadikan dia pengikut Yesus seperti saya menjadi pengikut Yesus. Amen. Saudara, kalau mau ngalami Tuhan, mau ngalami terobosan, breakthrough, mau ngalami kuasa Tuhan, your mindset has to change. Saudara, pikiran kita harus berubah. Kita harus sesuaikan pikiran kita seperti pikiran Alkitab. Jangan Alkitab ditempelin ke pikiran kita. Tuh kan ada ayatnya. Jangan begitu. Jadi saudara, waktu zamannya Yesus, itu tuh, kalau bilang murid, pada zaman itu tuh semua orang ngerti. Nggak kayak gereja kita sekarang. Gitu. Jadi di zaman itu mereka tuh punya banyak rabi, saudara. Kan Yesus akhirnya di Israel, betul. Nah, zaman itu, saudara, strata masyarakat yang paling tinggi, yang paling dihormati adalah imam, rabi, farisi, alirannya. Saduki itu aliran, farisi dan saduki itu aliran. Aliran kepercayaan, saudara. Yaitu 2 aliran besar, saudara. Ya. Farisi itu percaya orang mati bangkit, Saduki nggak percaya orang mati bangkit. Itu cuma sekarang, tapi dua-duanya ahli Taurat. Jadi zaman itu, saudara, itu adalah orang-orang yang paling dihormatin. Ya, kalau zaman kita sekarang mungkin, pastor, nabi, rasul, pengajar, penginjil, itu paling dihormati kayak, gitu kan. Jadi saudara, mereka tuh udah ngerti. Jadi waktu itu, saudara, mereka bilang, Fit, kamu jadi murid saya, misalnya saya rabi gitu ya. Fit, kamu jadi murid saya, ikut saya. Nah, mereka itu sudah tahu. Gitu. Jadi, mereka itu sudah tahu bahwa ketika kamu jadi murid seseorang, itu kamu mesti ninggalin rumah kamu, ya, ninggalin keluarga kamu mesti ikutin dia. Ngerti gak, saudara? Jadi itu mereka harus ikutin deket rabi itu, bukan hanya untuk mempelajari pelajarannya aja, bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuannya aja, tapi saudara harus ikut dia untuk mendapatkan the way he live, cara dia hidup. Saudara harus mendapatkan emotionnya dia, saudara harus lihat cara dia mengajar, saudara harus lihat cara dia melayani orang, saudara harus melihat cara dia memberikan hidup kepada orang. Saudara lihat semua, karena semua orang murid tahu tujuannya murid itu cuma satu, jadi kayak gurunya. Itu konsepnya, saudara. Saudara ngerti nggak? Bisa rubah pikiran saudara? Amin. Jadi tujuan menjadi murid itu pertama, saudara, mereka harus tinggalkan segala sesuatu. Kedua, saudara, mereka harus ikutin gurunya. Dan tujuan akhirnya adalah menjadi seperti gurunya. Jadi di dalam kultur dan budaya yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kenapa, saudara, konsep di Alkitab pada zaman itu mereka mudah mengerti. Bahwa murid itu bukan hanya mempelajari pelajaran, tapi mengimitasi hidup gurunya. Mereka harus tinggalkan keluarganya, rumahnya, bahkan pekerjaan dia, supaya bisa hidup dekat sama rabi yang dia ikutin. Bahkan mereka bilang, jarak kamu sama nabi itu kalau berjalan, harus kena debu dia. Saking dekatnya. Jadi kalau di jalan kan ada debu, saudara, kan jalan zaman itu kan dusty. Nah, mesti di belakang debu dia tuh, ikuti itu debu dia. Harus begitu dekat, harus begitu dekat gitu. Ya. Jadi saudara, mereka harus belajar, saudara, bukan part-time. Murid itu nggak ada part-time, saudara. Nggak ada murid part-time. Ya, sekarang saudara ikut Yesus ada yang part-time. Hari Minggu doang. Itu pun berapa jam doang. Itu pun cuma 1 jam doang. Kebaktian 3 jam komplain dia. Jauh banget ya. Sudah tahu iblis betapa udah nipu kita, sehingga kita pikir, ya udah hari Minggu 1 jam doang udah cukup, nonton film aja lebih dari 1 jam, saudara. Tapi ikut Tuhan 1 jam, saudara, mana ada power, mana ada kuasa, mana ada hadirat Tuhan, nggak ada lah. Yuk yang bener aja, seminggu makan sekali terus bilang aku mau gemuk, mana bisa, mati ya. Coba you eat 1 time a week, habis, saudara. Habis, saudara. Tapi you believe, kamu percaya, you go to church, sudah makan firman Tuhan 1 jam cukup. Baca Alkitab 1 ayat cukup. Berdoa 10 menit cukup.
Nah, ada powernya lah. Itu mah common sense. Nggak perlu diajarin. Coba tanya bapak-bapak yang udah businessman, coba masuk kantor 1 jam aja seminggu cukup nggak? Habis semua. Yeah. But why we think church like that? Kenapa kita pikir gereja sebenarnya? Kita pikir ikut Yesus tuh gitu doang gitu loh. Terus kita nanya, terus kita nyalain Tuhan. Tuhan kenapa nggak jawab doa saya? Saya kecewa sama Tuhan. Itu mah bodohnya sendiri. Mana bisa? Yuk ke dokter aja makan obat saudara 3 kali sehari kan? Betul nggak? Terus saudara ke dokter makan obat 1 doang pil, terus saudara datang lagi ke dokter minggu depan. Dok, saya nggak sembuh dok. Dok bohong gitu. Kamu makan berapa kali? Oh cuma sekali. Oh kamu salah dokternya. Kamu ke daerah rumah sakit jiwa aja. Tapi kita sama Tuhan, kita pikir bisa begitu. Itu artinya ikut Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita udah ditipu oleh musuh sekian lama. Kita udah melihat model gereja yang salah tuh sekian lama. Kita pikir, oh ini gereja. Padahal nggak sesuai yang Alkitab tulis. Alkitab nggak pernah ngomong begitu. Sudah baca Kisah Para Rasul, mereka berkumpul setiap hari. Setiap hari orang percaya ditambahkan. Setiap hari itu standarnya saudara. Setiap hari Tuhan bekerja, sudah bayangin. Sekarang kita nggak punya kekuatan untuk bertemu di setiap hari karena Roh Kudus belum bekerja sekuat itu. Tapi saya percaya kalau kita belajar bertumbuh, Roh Kudus bekerja makin kuat dan saudara. Orang akan memberi rindu dan haus ke gereja. Kenapa saudara? Karena hidupnya dirubahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mau hidup saudara mengalami Kristus terus menerus, saudara harus merubah pikiran saudara. Amin saudara. Amin. Ya. Jadi saudara waktu Yesus bilang sama Petrus, ikut aku. Petrus langsung tinggalkan netnya, langsung tinggalkan jalannya saudara. Itu memang begitu ternyata zaman itu. Jadi waktu mereka jadi murid, mereka udah tahu nih. Kar, kamu jadi murid saya. Kar sudah tahu, dia harus tinggalin semuanya, pergi dia ikut. Yeah. Dan Yesus suruh kita, jadikan semua bangsa muridnya. Bukan orang percaya loh. Muridnya. Amen. Halo. Yeah. Itu radikal, saudara. Yeah. That's radikal. Without discipleship, tanpa pemuridan, saudara, ketika gereja kita terlalu besar, kita akan berantakan, saudara. Yeah. Kenapa gereja semakin besar, orang makin dingin kasihnya? Enak ya di gereja kecil, semua kenal. Kalau udah besar enggak. Kenapa? Karena ketika dia besar, nggak ada murid. Semua bayi rohani. Nggak ada yang care. Kan nggak mungkin pas tiap kali orang baru datang, siapa kabar namanya, ya kan? Dulu zaman Kenjo bisa, saudara. Ya kan? Oh Kenjo ya, cuma dia aja Kenjo gitu, saudara. Ya. Karena cuma 2, karena Jonathan, karena Iman udah. Tapi kalau udah lebih, nggak mungkin pas setiap minggu nyambut orang baru. Terus, kalau saya nggak punya murid, semua juga nggak ada nyambut orang baru. Itu awalnya gereja jadi dingin. Kenapa saudara? Karena sudah tidak imitasi apa yang pastor saudara lakukan. Sudah tidak copy, sudah tidak akun yang sama. Kenapa? Karena konsepnya gereja sekarang, saudara ya. Konsepnya gereja sekarang adalah this is the man. Ini orangnya. Tapi konsepnya Yesus adalah semuanya is the man. Semuanya bisa melayani. Semuanya bisa usir setan. Semua bisa doain orang sakit. Semuanya bisa pergi. Imitate aja caranya, prinsipnya. Sama. Bisa. Jadi gitu konsepnya. Jadi saudara, nah walaupun begitu saudara, ada beberapa hal yang Yesus lakukan itu waktu zaman itu revolusioner. Gitu. Pemuridan Yesus itu ternyata beda sama pemuridan orang lain.
Ya. Jadi zaman itu revolusioner. This is something different. Kenapa saudara? Yesus nggak sekolah teologi. Halo? Yeah. Enggak. Makanya ahli Taurat dan Farisi, siapa dia? Kan anak tukang kayu ini. Nggak sesuai dengan standar waktu itu. Yeah. Enggak. Tapi sudah harus tahu Alkitab. Amin. Saya harus baca Alkitab. Di sekolah nggak sekolah teologi nggak masalah, tapi harus punya panggilan. Karena Paulus rasul yang punya sekolah, saudara. Petrus enggak. Itu revolusioner, saudara. Semua orang panggil dia rabi. Harusnya dia kalau rabi, dia harus rabi dari murid dari rabi lain. Dia harus belajar. Tapi dia tukang kayu. That's different. Nomor dua. Yang dia pilih, saudara, juga bukan orang pintar. Wah, aneh, saudara. Dia nggak pilih, saudara. Murid-murid yang pintar, yang ahli Taurat, ahli Farisi, dia nggak nyari. Dia nyarinya, saudara, tukang ikan lah, ya, tax collector lah, tukang pajak lah, saudara. Ya. Orang silot lah, silot itu pemberontak, saudara. Ya. Dia pilih orang-orang yang kalau di zaman itu nggak qualified untuk jadi murid. Dia pilih. Puji Tuhan, saudara. Berarti kita juga bisa jadi murid Yesus. Yes, amin. 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 Karena kita semua di sini kan nggak semua sekolah teologi. Yeah. Bayangin, saudara, kalau jadi murid Yesus harus sekolah teologi dulu, mateng semua, saudara. Enggak, saudara. Yesus pilih orang-orang yang hatinya mau buat ikut dia. That's number 2 yang berbeda, saudara. Ya. Nomor 3, saudara, Yesus yang memilih. Biasanya, sudah zaman itu, biasanya, saudara, orang mencari rabi. Tapi zaman itu, Yesus yang memilih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan banyak buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara lihat, saudara, Yesus bilang, bukan kamu milih aku milih kamu. Nggak satu pun yang bisa datang ke gereja ini, nggak satu pun sudah diselamatkan hari ini, nggak satu pun sudah bisa membagikan firman hari ini. Dengar baik-baik, saudara. Saudara bisa duduk di sini hari ini, dan saudara bertobat, saudara kenal Tuhan. Itu karena Tuhan memilih kamu. Kamu tuh nggak pernah milih Tuhan. Nggak ada orang mikir, saya perlu Tuhan, saudara. Nggak ada, saudara. Udah punya masalah, kementok, baru kepikir punya Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bahwa kamu sadar bahwa kamu butuh Tuhan. Makanya Yesus bilang, tidak seorang pun bisa datang ke Bapakku kalau aku tidak memanggil dia. Ini penting, saudara. Saudara harus tahu, saudara dipanggil, saudara dipilih. What a special privilege. Wow. Orang sekian miliar di dunia, saya dipanggil. What a special privilege. Amin. Jadi Tuhan milih, dia pilih. Dia pilih Kenneth Jonathan, dia pilih Karyanto, dia pilih Rona, dia pilih Sien, dia pilih Jomex, dia pilih David, dia pilih Viko. Luar biasa, saudara. He call you by name. God call you by name. The devil call you by number. He see you as number. God see you as a person. Specific name. Powerful, saudara. Tuhan manggil kamu tuh dengan nama. Iblis panggil kamu tuh pakai nomor. 666. Dia lihat kamu sebagai benda untuk dipakai. Tuhan panggil kamu pakai nama sebagai seseorang pribadi yang utuh, yang spesial. Cara dia panggil Kenneth Jonathan sama dengan saya berbeda. Karena kita punya kasusnya beda. Kondisi beda. Dan tujuan Tuhan dalam hidup dia dan hidup saya beda. Tujuannya beda. Amin, saudara. Saudara nggak perlu ngiri, karena saudara punya tujuan sendiri. Saudara punya panggilan sendiri, orang lain nggak bisa. Udah. Cari. Ya, nomor berapa saya lupa, saudara. 4. Yesus itu memulihkan dengan kuasa. Matius 7 ayat 28-29.
Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. When Jesus speaks, your life is changed. Ketika Yesus bicara, hidupmu berubah. Tapi saudara, kalau yang khotbah itu nggak diurapi Tuhan, saudara dengar kayak ngantuk gitu, saudara. Saudara nggak ngerti apa-apa. Ngomong apa sih dia? Tapi waktu Yesus ngomong, melek semua, saudara. Luar biasa, saudara. Perkataannya hidup. Sampai Petrus itu mau disuruh pergi. Bayangin, saudara. Petrus itu nelayan itu keras kepala, saudara tahu nggak? Nelayan itu keras kepala sekali karena hidupnya keras. Dan Petrus aja siang-siang disuruh melayar itu tebar jalan mau. Gara-gara Yesus ngomong, karena dia bilang, karena perkataanmu, dia lihat pengajarannya hidup. Dia kok ngomongnya beda ya. Ada kuasa, belum terjadi mujizat loh, saudara. Tapi dia ngomong, nih perkataannya penuh dengan kuasa, kehidupan. Kok dia ngomong hati saya beda, hati saya bergetar. Kok hati saya merasa, saya dijamah. Ini beda ini. Jadi ketika Yesus memuridkan, He disciple with power, not theory. Dia menggunakan kuasa. Dia demonstrasi. Makanya Yesus waktu itu pemuridan zaman itu tuh beda, saudara. Yesus memuridkan murid-muridnya tuh di pasar, di jalan. Kalau ahli Farisi dan Taurat itu cuma di sinagog. Jadi itu nggak ada mission tripnya, saudara. Nggak kemana-mana, saudara. Di gereja aja memuridkannya, nggak pernah keluar, nggak pernah pergi gitu, saudara. Tapi Yesus beda. Yesus bawa murid-murid kemana-mana dan murid-murid itu amazed. Wow, orang mati bangkit. Wow, orang lumpuh berjalan. Wow, terus ini nggak cuma ngomong doang nih. Ini cuma nggak ngomong doang nih. This is proven. Jadi gitu, saudara. Yesus memuridkan. Nah, tertinggal Yesus beda itu, saudara, adalah hal yang berikutnya yang Yesus berbeda adalah, saudara, Yesus itu, saudara, menekankan bahwa harus pikul salib. Markus 8 ayat 34. Kita baca bersama, 2, 3. Wow. Ini beda sama pemurid yang lain. Sama para Farisi dan ahli Taurat. Mereka sama ikutin. Tapi kalau ikut Yesus beda. Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, siapa mau ikut Yesus? Hati-hati sudah angkat tangan, sudah bahasa. Kamu ikut Yesus. Harus jangkau diri kamu, mikul salibnya. Nah itu revolusioner konsepnya. Karena pada waktu itu mereka jadi muridnya Rabi. Mereka tahu mereka harus ikut Rabi itu. Tapi nggak ada yang bilang, Rabi yang bilang kamu harus ikut sampai mati. Nggak ada. Salib itu tengkorak kan, bukit tengkorak kan gitu kan. Kematian kan. Jadi kalau kamu ikut saya ini artinya gini, sudah. Ini artinya memikul salib ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu ikut saya, misalnya Yesus yang ngomong nih, berarti saya mati, kamu harus ikut mati. Radikal sekali. Radikal sekali, saudara. See, everything. Mati, sudah everything. Makanya sudah kenapa kita di gereja kita tersendat-sendat bertumbuhnya. Karena people give not everything. Karena konsep mereka salah. See, we are teach in this generation. Yeah. Follow Jesus, you'll be blessed. Kita diajarin begitu. Follow Jesus, you'll be blessed. Your problem solved. Not everything, saudara. That's not true. Itu nggak benar, saudara. Ikut Yesus semua beres, nggak benar itu, saudara. Amin. Kamu nggak lepasin dosa, kamu nggak pikul salib, ini nggak beres-beres juga urusan kamu. Dan tidak semua urusan kamu beres, karena ada yang berubah.
Sudah tahu nggak? Waktu mereka ikut Yesus, saudara, pekerjaannya berubah. Tujuan hidupnya berubah. Semuanya berubah. Ketika sudah bilang, saya mau jadi murid Yesus, sudah harus tahu, be ready. Sudah dipanggil kapan aja sama Tuhan. Because the purpose of your life itu change. Tujuan hidup kamu berubah. Saya mau jadi ini nih, arsitek nih, S2 nih, tiba-tiba tengah jalan, berubah. Tuhan panggil kau jauh banyak, itu berubah. You have to be ready. So nggak bisa bilang, tapi saya punya pekerjaan, nggak bisa. Itu sudah tiba-tiba Tuhan memanggil saudara. Now is the time. Go to Japan, go to Africa. You have to go. Now, tiba-tiba waktunya datang, pintu terbuka. Kayak saya dulu ngabusian ke Serang, saudara. Punya anak cuma satu, Kenneth, masih kecil. Pergi sekarang ke Serang. Saya baru tahu sudah kenapa saya diutus ke Serang. Karena yang lainnya nggak mau pergi, saudara. Saya diutus, puji Tuhan saya pergi. Karena di Serang pintu terbuka, jelas panggilan Tuhan. Orang datang bertobat, Nanti gimana sekolah anak saya, gimana pekerjaan saya, nggak mikirin saya. Go! Nggak bisa, saudara. Barang siapa mempertahankan nyawanya, yang kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkan nyawanya. Kalau saya pertahankan pekerjaan saya, saudara, dan hidup saya nyaman di Jakarta, saya akan kehilangan saudara semua. There be no enaka. But when I lost them, saya kehilangan banyak. Kalau mau dihitung. Cuma saya nggak mau hitung, karena saya tahu dari Tuhan saya dapat lebih banyak. Tapi secara manusia kalau dihitung, saya hilang banyak. Masa bodoh. Karena lebih mulia ikut Tuhan daripada ikut jalan dunia ini. I don't care. Hidup sudah berapa tahun sih di sini? What are you trying to collect here? Mau ambil apa di sini? Nothing. Sudah tahu ya, hidup kita itu nothing will bring to eternity except souls. Nggak ada yang kita bawa dalam kekekalan kecuali jiwa. Amin. Iya. Jadi konsepnya itu beda banget. Dan yang paling membedakan yang satu lagi ada Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka nama Bapa, Putra, dan Anak dan Roh Kudus, ayat 20 dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu yang beda sama rabi yang lain. Karena nggak ada rabi pun yang bisa bilang aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kecuali Yesus bilang aku bisa menyertai kamu sampai akhir zaman. I'll be with you forever. Aku akan di belakang kamu, akan backup kamu dengan power. Kamu pergi, I'll backup you with power. Nggak ada rabi yang bisa ngomong itu. So, Jesus discipleship beda dengan discipleship yang lain. Tapi semua orang ngerti konsep pemuridan. Saudara yang terkasih, Tuhan butuh murid. Kalau sudah datang gereja duduk, bicara saya bergumul lepas dari dosa, itu sudah cuma selamat untuk dirimu sendiri. Tapi dunia akan semakin gelap. Pemerintahan jelek. Semua negara juga jelek, saya udah pergi. Semua juga komplain. Sekarang gelap. Kita ini susah bangsanya. Yang lainnya juga begitu. Susah. Sudah ke Hong Kong susah, ke China susah banget sekarang mereka. Susah sekali. Masih mending di sini, saudara. Hangat terus, nggak ada musim dingin. Semua susah. Tapi kenapa dunia gelap? Karena nggak ada yang mau jadi murid. Gereja cukup banyak, orang duduk di gereja cukup banyak, tapi nggak ada yang mau jadi murid. If you want to become disciples, sudah harus tahu. Itu berarti saudara, kalau sudah mau jadi murid, berarti hidup saudara udah untuk Tuhan. Segala sesuatu bisa berubah dalam hidupmu. Tiba-tiba. Ketika kau berikan semua sama Tuhan, semua mimpimu sama Tuhan, akan muncul mimpi-mimpi baru yang nggak pernah kamu tahu. Tiba-tiba, hidup udah ada di ujung dunia sana. Bisa begitu, saudara. Tuhan bisa panggil kamu tiba-tiba. Tapi kalau buat saya lebih suka hidup ikut Tuhan daripada ikut dunia. Simple, saudara. Saya orang dagang, saudara. Saudara kalau ikut dunia, sudah nggak ikut Tuhan, saya mau kasih tahu, anyway,
sudah bayar harga juga. Saya pikir ikut iblis nggak bayar harga, bayar. Keluarga sudah berantakan, anak sudah berantakan, hidup sudah berantakan. Bayar harga. Ikut Tuhan juga bayar harga. Lepasin semua yang ego-ego yang nggak perlu. Tapi hidup kekal. Amin, saudara. Tuhan butuh murid. Mari kita tunduk kepala.